Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini kembali saya mendapatkan kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah power supply TV Samsung. Untuk paket kali ini dikirim dari Bapak Bejo yang berada di Tebet Barat, Dalam Raya, Jakarta Selatan. Berawal dari kerusakan TV-nya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube, dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp. Buat Bapak Bejo yang berada di Tebet Barat, Dalam Raya, Jakarta Selatan, semoga beliau nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah power supply TV Samsung tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, di sini coba kita pahami terlebih dahulu bagian-bagian atau part-part yang ada di power supply TV Samsung untuk tipe ini. Di sini terdapat sebuah trafo, dan trafo inilah yang memisahkan antara area primer dan area sekunder. Untuk komponen yang tertanam sebelum trafo ini, dari sini sampai ke sini, ini adalah area primer. Selanjutnya komponen yang tertanam setelah trafo ini, dari sini sampai sini, ini adalah area sekunder. Selanjutnya di area primer terdapat banyak komponen, diantaranya ini adalah fuse, ini elko utamanya, dioda bridge, MOSFET, dan komponen-komponen pendukung lainnya. Begitu juga untuk area sekunder, terdapat beberapa elko dan dioda penyarah. Untuk skematik kerjanya, input AC 220 masuk di port ini. Selanjutnya melalui fuse, dan dari fuse ini masuk beberapa filter. Di sini ada 2 filter, dan selanjutnya masuk ke dioda bridge. Dari dioda bridge ini tegangan AC 220 diarahkan dan di-up menjadi 300 volt, yang kemudian diumpan ke trafo utamanya ini. Dari trafo ini di-drive oleh IC PWM. Selanjutnya trafo ini mengeluarkan tegangan outputnya, yang kemudian disearahkan oleh dioda-dioda ini, dan kemudian difilter oleh elko-elkonya. Dari elko ini ditransfer ke mainboard utamanya. Kurang lebih seperti itu untuk skematik dan cara kerjanya. Selanjutnya untuk mengetahui output dari trafo ini, kita bisa lihat marking yang ada di sini teman-teman. Nah, di situ terdapat pin out soket 803, ada pin 1, 2, 3 sampai 14 dengan output yang tertera di marking tersebut. Bisa kita pahami di beberapa pin seperti ini, dan kita bisa simak di pin 11, 12 dan 13 itu adalah 5 volt. Selanjutnya pin 1 dan 3 itu 13 volt untuk ke panel LCD-nya. Power on itu ada di pin 14. Seperti itu untuk markingnya. Selanjutnya, berdasarkan marking-marking tersebut, coba kita lakukan pengukuran output tegangan di area sekunder. Kita kasih input AC 220 di sini. Selanjutnya coba saya colokkan. Langsung kita lakukan pengukuran di input AC-nya di dioda bridge-nya di sini. Harus terukur 220 volt AC. Nah, nampaknya 220 AC sudah masuk, terukur 225 volt AC. Dan untuk outputnya di dioda ini harus terukur 300 volt. Nah, di dioda ini terukur hadir normal, terukur 316 volt DC, dan langsung kita lakukan pengukuran di outputnya. Untuk di area sekunder, di elko sini, nah di sini nampaknya hadir 147 volt, ini mengarah ke backlight. Untuk di sini, ini nampaknya di sini juga sama, 150 volt. Selanjutnya berdasarkan marking-marking di power supply-nya, kita pastikan di pin 11, 12, 13 harus hadir 5 volt. Untuk ground-nya bisa teman-teman tusukkan di mana aja. Untuk di pin sini, nampaknya di pin sini tidak hadir ya teman-teman. Nah, di sini pun tidak hadir. Ya, untuk 5 voltnya tidak hadir teman-teman. Untuk di diodanya di sini, ini hadir cuma 0,9 volt, 1 volt 0,9, rendah banget ya. Untuk di dioda sini, ini juga nggak hadir, ini juga nggak hadir. Dari hasil pengukuran ini memang fake untuk power supply TV Samsung ini bermasalah. Selanjutnya coba kita lakukan pengecekan, barangkali ada komponen yang short atau konslet. Selanjutnya coba kita fokus di area sekunder, karena di area primer tadi 300 voltnya hadir normal. Dan untuk range pengukuran multitesternya saya rubah ke pengukuran dioda. Kita pastikan dioda di sini tuh tidak ada masalah. Untuk dioda yang ini
Nah, nampaknya dioda ini short teman-teman. Nah, ini pun sama. Karena memang kedua dioda ini dipasang secara paralel, jika salah satu short itu akan terukur short juga untuk dioda sebelahnya. Nah, ini short, ini short. Selanjutnya untuk dioda yang ini. Nah, ini bagus. Selanjutnya yang ini bagus. Nah, ini bagus. Dari hasil pengukuran kali ini untuk kedua dioda ini ada yang short, bisa shortnya itu salah satu atau keduanya, dan coba kita lakukan pergantian untuk diodanya. Untuk kali ini kedua dioda saya sudah angkat dan coba kita lakukan pengukuran secara terpisah. Nah, untuk dioda yang satu ini masih oke. Selanjutnya untuk dioda yang satunya. Nah, untuk dioda yang satunya memang short ya teman-teman. Saya ukur bolak-balik pun pastinya sama. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk kedua dioda saya sudah ganti yang baru, dan untuk tipe diodanya ini adalah SB5156. Untuk dioda ini adalah dioda Scotty Ultra Fast. Jadi teman-teman tidak bisa mengganti asal dioda, dikhawatirkan tidak awet. Selanjutnya setelah pergantian kedua dioda tersebut, coba kita lakukan pengetesan untuk power supply-nya. Setelah pergantian kedua dioda tersebut, coba kita lakukan pengukuran tegangan. Saya colokkan. Dan langsung kita lakukan pengukuran di dioda yang tadinya terukur short. Nah, bisa teman-teman lihat untuk kali ini sudah hadir 13 volt. Yang ini pastinya sama karena memang satu jalur. Selanjutnya untuk dioda yang ini, nah ini sudah hadir 5,2 volt, 47 volt, 104 volt. Dari hasil pengukuran ini saya bisa pastikan untuk power supply TV Samsung ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koplok kodok.